Pemirsa, Partai Nasdem menyayangkan sindiran Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang mengungkap soal biru lepas dari Jokowi. Kendati tak jelas kepada siapa sindiran itu ditujukan, Partai Nasdem menegaskan sejak awal mereka akan tetap mengawal dan menemani Presiden Jokowi hingga purna tugas. Keputusan Partai Nasdem yang lebih awal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Nasdem 2024 sepertinya mengusik partai politik lain. Beragam tafsir negatif pun dimunculkan, salah satunya tudingan bahwa Nasdem telah meninggalkan pemerintahan Joko Widodo karena mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres. Adalah Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang menyinggung soal biru lepas dari pemerintahan Jokowi. Lantas pertanyaannya, kenapa hanya Nasdem yang diusik? Bukannya semua partai politik pendukung Jokowi punya manuver masing-masing untuk bisa menang di Pileg dan Pilpres 2024? Mengapa Hasto tak menyinggung Gerindra dan PKB yang sudah berkomitmen untuk berkoalisi dan telah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden? Belum lagi dengan Golkar, PAN, dan P3 yang bahkan paling awal bermanuver untuk membentuk koalisi bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pengumuman nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem membuka pola politik baru di tanah air. Meski masih jauh dari garis start, strategi dini Partai Nasdem itu sepertinya mengusik partai politik lain. Benarkah Nasdem telah meninggalkan pemerintahan Jokowi demi mencapreskan Anies Baswedan? Kita akan membahasnya lebih lanjut, telah terhubung dengan Ketua DPP Nasdem Teritori Banten, Effendi Hoiri atau yang akrab disapa dengan Gus Coy, dan pengamat politik Hanta Yuda. Selamat malam Gus Coy dan Mas Hanta. Selamat malam Vera, Gus Coy. Ya, selamat malam Mas Hanta. Salam sehat semuanya. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, sudah jelaskah sindiran yang dilontarkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, si biru terlepas dari pemerintahan Jokowi, menukik ke Partai Nasdem kah maksudnya? Ya, saya kira itu jelas ya, meskipun bahasanya tersirat, tapi maknanya sudah tersurat, pastilah ke situ. Karena momentum politik, peristiwa politik yang terdekat adalah di mana Partai Nasdem mengusung nama Anies Baswedan. Nah, tetapi catatan saya ini secara sistem politik ketenagaran kita itu tidak ada yang dilanggar. Artinya tidak ada persoalan, karena berbeda ya, satu pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kemudian nanti ada pemerintahan pasca Jokowi. Itu yang harus dibedakan dulu, sehingga Partai Nasdem saya kira mengumumkan putusan politiknya adalah keputusan politik pasca 2024. Nah, beda kalau kemudian misalnya mengumumkan keluar dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, itu yang saya kira yang perlu dipertegas. Tetapi memang ada kerancuan nanti. Catatan saya dari sikap Nasdem ini, saya memberi catatan sebagai terobosan, yaitu politik yang cukup keberanian. Kenapa? Karena pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu juga di Metro TV, karena mengambil keputusan ini di saat ketika pemerintahan ini kita tahu Partai Nasdem masih berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Di saat yang sama, preferensi politik itu dianggap mungkin menjadi yang berbeda dengan yang sedang ada dalam pemerintahan. Nah, catatan saya mungkin Gus Coy, satu, dari sisi waktu mungkin timingnya yang dianggap sebagian terlalu cepat. Beda misalnya kalau diumumkan agak dekat dengan masa kampanye. Tetapi kan semua partai punya strategi, kita tidak bisa memaksa soal waktu. Nasdem punya strategi dan sebagainya. Tetapi yang mendasar, yang paling didasar PD Perjuangan maupun partai lainnya, catatan saya dua hal. Bukan persoalan aturan, bukan soal regulasi yang dilanggar, tapi karena dua hal. Yaitu satu, preferensi politik Partai Nasdem ini terpisah atau diametral dengan yang berada di dalam pemerintahan saat ini menuju 2024. Katakanlah poinnya karena mencapres Anies Baswedan. Diametralnya dua. Satu, karena mitra koalisi Partai Nasdem sekarang ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Dan kita tahu PKS dan Partai Demokrat sekarang sedang berada di luar pemerintahan. PKS dan Partai Demokrat yang sering disebutkan oleh Pak Sekjen PD Perjuangan juga, mereka tidak mau berkoalisi dengan dua partai ini karena alasan historis dan ideologis. Dan itu membuat dianggap berseberangan, mengambil posisi yang berseberangan diametral dengan PDIP.
Yang kedua, juga beda ceritanya kalau misalnya, sorry saya ulang lagi, kalau misalnya misalnya Nasdem mengumumkan berkoalisi dengan Golkar atau dengan P3 mungkin beda. Padahal sama saja, sama-sama berkoalisi dengan partai. Persoalannya di dalam dan luar pemerintahan. Yang kedua, kalau misalnya capresnya Ganjar Pranowo yang diumumkan Nasdem, mungkin tidak ada statement ini. Nah, karena dua hal itulah muncul. Poin saya sebenarnya itu hanya alasan politis saja, alasan politik. Dan kita harusnya membacanya bukan hanya misalnya, kita kan tidak menginginkan semua dianggap apakah Partai Nasdem, Golkar dan sebagainya harus mendukung capres yang sama dengan partai-partai yang dalam pemerintahan, atau istilahnya all the president men. Kan kita tidak mau seperti itu juga, memberikan kesempatan ke sebuah partai politik untuk melakukan strategi politiknya. Jadi Vera, Gus Coy, menurut saya langkah politik Nasdem ini dan statement politik Sekjen PDIP itu sama, membuat polar politik terkonsolidasi. Kenapa? Kalau dari sisi Nasdemnya, betul, ada karena persyaratan 20%, sehingga Nasdem, PKS, Demokrat harus, meskipun belum resmi, ada magnet yang membuat mereka bersatu. Tapi juga ada faktor kedua, faktor Anies yang membuat magnet mereka bersatu, karena Anies, dan yang paling penting yang ketiga ini, mereka dipersatukan karena faktor PDI Perjuangan dan faktor Jokowi. Kenapa saya katakan PDI Perjuangan? Karena Demokrat dan PKS memang tidak bisa bersatu, sudah posisinya sangat jauh. Dan di dalam pemerintahan saya harus mengatakan Nasdem termasuk partai yang cukup berjarak dan belakangan dengan PDI Perjuangan dan dengan Pak Jokowi. Baik, Mas Hanta menangkap dibandingkan memang mungkin dengan menukik ke partai lain. Nasdem Satu itu lagi, benar Vera. gitu ya? Dengan berbagai macam analisa tadi Anda sampaikan, ada 3 faktor bahkan. Mas Hanta tadi dikatakan oleh Gus Coy bahwa respon Pak Jokowi baik-baik saja, tenang-tenang saja. Kalau kita bandingkan, mengingat sebelum Partai Nasdem ini kan sudah ada partai pendukung pemerintahan yang juga sudah deklarasi seperti Gerindra dan PKB yang sudah menyatakan bahwa capresnya adalah Prabowo begitu. Maupun juga KIB yang sudah mendeklarasikan koalisi. Nah, apa yang berbeda dengan Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies ini? Yang berbeda adalah karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Dan mitra koalisinya adalah Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan. Ada gium nih, Vera, dalam politik. Kawannya musuh kita juga adalah musuh atau lawan kita juga. Ya, kawannya, mitranya musuh kita kan jadi musuh kita juga. Pun sebaliknya, lawannya musuh kita adalah kawan kita di dalam politik. Jadi poinnya itu ya. Karena apa? Kalau misalnya Nasdem berkoalisi bukan dengan partai, dengan Demokrat dan PKS, mungkin lain ceritanya. Kalau misalnya Nasdem mendeklarasikan Mbak Puan Maharani atau Mas Ganjar atau lainnya, mungkin tidak. Karena dua partai ini di luar pemerintahan yang juga berjarak secara diametral dengan PDI Perjuangan dan di luar pemerintahan. Pun capresnya, itu yang jadi poinnya. Nah, tetapi begini. Saya kira betul Nasdem berpotensi dibilang menjadi melanggar etika dan fatsun politik jika Pak Jokowi itu ada incumbent, masih menjadi calon presiden 2024. Nah itu mungkin iya, tapi sekarang kan Pak Jokowi bukan calon presiden 2024. Sehingga tidak bisa dikatakan sepenuhnya melanggar etika. Ini soal ini saja. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu menyimpulkan bahwa sekarang PDIP dan Nasdem. Kita nggak tahu, Gus Coy. Nggak tahunya di akhir PDIP dan Nasdem bersatu di dalam perahu yang sama berkoalisi. Bisa saja itu terjadi. Dinamika politik itu sangat kencang sekali, Vera. Jadi menurut saya begini ya. Justru langkah politik Nasdem ini, kebalikan yang tadi, ini menjadi faktor pemersatu konsolidasi politik di lawan di luarnya. Karena apa? Karena tadinya diisukan Pak Jokowi dan Ibu Mega akan berpisah. Tapi dengan ada lawan yang sama, bisa jadi Ibu Mega dan Pak Jokowi akan bersatu. Ini ada pertemuan lagi. Kemudian yang kedua, ini membuka kartu politik terbuka buat Mas Ganjar. Kenapa? Kalau PDIP yang diajukan adalah Mbak Puan, wah ini lawannya Anies agak berat. Bisa jadi Ganjar, ini hidup kartunya, menjadi alternatif. Jadi itu potensinya. Dan yang ketiga, ini mendorong potensi 4 poros kecil kemungkinan. Saya yakin PDIP akan mencari kawan. Maksimal akan 3 poros, bisa jadi nanti akan terjadi 2 poros potensinya. Yang di luar pemerintahan dan yang di dalam pemerintahan sekarang. Yang di luar tentu plus Nasdem. Tapi dinamika ini menurut saya kabar baik buat demokrasi ya Vera. Kenapa? Satu, jangan dikhawatirkan kalau Nasdem menyeberang bersama PKS dan Demokrat, kemudian membuat koalisi sendiri. Bagus. Kalau ternyata semuanya ngumpul,
kemudian PKS dan Demokrat sendiri, kan nggak ada calon, kita kan calon tunggal. Nah ini berbahaya buat demokrasi. Semua akan sama, kingmakernya Pak Jokowi, Nasdem semua di sana. Kemudian Demokrat dan PKS jadi penonton tidak cukup 20%. Nah, satu kabar baiknya itu, kita tidak calon tunggal. Demokrasi kita akan berjalan lebih demokratis, ada kompetisi politik. Nah, yang kedua, isu-isu tentang wah ini akan ada rekayasa politik, akan disiapkan dua calon semuanya orangnya Pak Jokowi. Misalnya semua diatur. Nah, dengan ada Anies berhasil misalnya Nasdem bersama Demokrat dan PKS mengusung Mas Anies Baswedan, kabar baik buat demokrasi, kabar baik buat kita. Ternyata tidak benar. Ternyata ada lawan beneran. Kalau Nasdem betul berhasil membangun koalisi dan muncullah Anies Baswedan, menurut saya itu roboh semua tesis bahwa kemungkinan ini akan orangnya Jokowi semua, ini akan diatur-atur, tidak. Nah, itu saya kira kabar baik buat demokrasi. Dan ketiga adalah mendidik demokrasi, memberikan kita banyak opsi-opsi, menu prasmanan demokrasi kita, politik kita lebih banyak. Dan saya kira ini haknya Nasdem untuk mendukung pemerintahan yang 2024 ke depan tidak sama dengan PDIP. Karena Pak Jokowi kan bukan capres. Begitu juga PDIP, Gus Coy, haknya PDIP juga dalam konsep politik ingin nyindir-nyindir, sindir-sindir yang dilakukan oleh Nasdem, ya boleh-boleh saja. Begitu juga tadi kan Gus Coy juga sindiran-sindirannya juga lumayan tadi ke merah. Jadi biru dan merah dalam dinamika politik ya sah-sah saja menurut saya. Asalkan tetap tinggi soal tadi. Dan ajakan kita, ayo kita kembali.